Permainan tenis meja ditemukan di Inggris oleh Arthur Balfour pada abad ke-19. Permainan ini dimainkan oleh kalangan kelas atas di Inggris sebagai permainan indoor setelah makan malam. Tenis meja mempunyai beberapa nama, salah satunya wiff-waff, yaitu sebaris buku yang disusun di tengah meja sebagai net, dan dua buku lainnya berfungsi untuk memukul bola golf sebagai bola permainan ini. Nama pingpong digunakan hampir di semua negara di kala itu sebelum perusahaan Inggris Jacques & Sons menjadikannya merek dagang pada tahun 1901. Sejak saat itu, nama pingpong lebih digunakan untuk permainan yang dimainkan peralatan Jacques, sedangkan perusahaan lain menyebutnya dengan nama tenis meja. Situasi yang sama terjadi di Amerika Serikat, di mana Jacques menjual nama pingpong kepada Parker Brothers yang kemudian menjadikannya merek dagang pada tahun 1920-an. Hal ini membuat organisasi lainnya mengubah nama menjadi tenis meja dibandingkan menggunakan nama yang telah menjadi merek dagang. Dalam perjalanan menuju Amerika Serikat pada tahun 1901, James W. Gibb, seorang pecinta tenis meja, menemukan bola seluloid yang menurutnya cocok sebagai bola untuk permainan ini. Pada tahun yang sama, E.C. Gude menciptakan versi modern dari raket dengan memasang selembar karet yang diberi bintik ke kayu yang sudah diasah. Pada tahun itu, banyak diselenggarakan turnamen-turnamen yang membuat tenis meja menjadi terkenal. Di samping banyaknya buku yang menuliskan tentang tenis meja serta kejuaraan tidak resmi di tahun 1902. Di Rusia, permainan ini justru dilarang pada tahun 1900 karena penguasa di Rusia pada tahun itu percaya bahwa memainkan tenis meja berdampak buruk pada penglihatan pemain. Tahun 1921, Asosiasi Tenis Meja atau TTA dibuat di Inggris. Pada tanggal 15 Januari 1926, berdirilah ITTF, International Table Tennis Federation, yang diprakarsai oleh Dr. George Lehmann, seorang tokoh tenis meja dari Jerman. London menjadi tuan rumah kejuaraan dunia tenis meja resmi pertama pada tahun 1926, dan barulah pada tahun 1933 dibentuk Asosiasi Tenis Meja Amerika Serikat yang sekarang disebut Tenis Meja Amerika. Sampai dengan usianya yang ke-58, setelah berakhirnya kejuaraan dunia ke-37, telah terdaftar 121 negara sebagai anggota ITTF. Dengan demikian, ITTF telah menjadi federasi olahraga internasional terbesar untuk cabang olahraga yang menggunakan raket dan masuk dalam 6 besar federasi olahraga dunia. Di Indonesia, olahraga tenis meja baru dikenal pada tahun 1930. Saat itu, tenis meja dianggap sebagai permainan elit yang hanya dimainkan terbatas pada event pertemuan orang Belanda saja. Orang Indonesia yang boleh ikut main di kala itu hanyalah dari golongan tertentu, antara lain anggota keluarga Pamong saja. Pada tahun 1939, sebelum terjadi Perang Dunia Kedua, tokoh-tokoh tenis meja kala itu mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia atau PPPSI. Kemudian di kongres yang diselenggarakan di Surakarta pada tahun 1958, PPPSI mengalami perubahan nama menjadi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI. PTMSI pada tahun 1960 bergabung menjadi anggota Federasi Tenis Meja Asia, TTFA, atau Table Tennis Federation of Asia. Selanjutnya, tenis meja Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak berdirinya PTMSI. Hal tersebut dapat kita lihat dari munculnya kumpulan-kumpulan tenis meja pada sebuah pertandingan tenis meja yang dilombakan di tingkat nasional maupun internasional seperti PON, POMDA, dan PORDA.
Setelah terdaftar sebagai anggota ITTF pada tahun 1961, Indonesia selalu diundang pada kejuaraan-kejuaraan resmi tingkat dunia. Selain itu, telah berdiri Silatama, sirkuit laga tenis meja utama yang pertama kali digelar pada tahun 1983. Hal ini kemudian digelar dalam setiap 3 bulan sekali, serta Silat Taruna setiap 6 bulan sekali sejak tahun 1986. Di Rutan Cipinang, tenis meja atau pingpong menjadi salah satu olahraga yang populer dan digemari para penghuninya. Mari kita ikuti dinamika dan keseruan tenis meja atau pingpong di Rutan Cipinang. Nama saya Dwi, saya bergabung di Cipinang kurang lebih beberapa bulan yang lalu, dan kebetulan saya menyenangi olahraga pingpong, tenis meja. Nama saya Rizky, saya ikut kegiatan pingpong, tenis meja ini awalnya diajakin teman sekamar. Nama saya Lukman Hakim Kartasasmita. Saya kebetulan salah satu penghuni Rutan Cipinang. Daripada bengong-bengong, gak ada kegiatan, mikir kemana-mana, ya udah kita main aja, gitu. Diajakin ke bawah main pingpong. Kebetulan saya dulu waktu SMP, SMA, ya pernah lah main pingpong. Kegiatan ini kami lakukan hampir setiap hari. Biasanya dilakukan pagi hari sekitar jam 9, tapi akhir-akhir ini saya beralih, kegiatan itu saya rubah menjadi kegiatan yang kami lakukan, yang saya lakukan mulai dari sore hari. Pingpong ini merupakan olahraga yang cukup baik bagi kami. Sederhana, karena tidak memerlukan peralatan yang banyak, kemudian juga aerobiknya cukup tinggi, kemudian juga selain dapat menekan kepikunan, ini juga aerobiknya bagus untuk refleks sehingga sistem motorik kita itu terlatih. Seru karena melatih kita fokus, melatih refleks, dan yang penting sebetulnya fun-nya gitu, dan ya bikin keluar keringet lah. Melatih otot motorik kita, jadi bagaimana kita refleks, ketepatan, kemudian seninya itu kalau kita memukul bola, antara memukul di jam 3, memukul di jam 4, memukul di sekitar jam 2, ini akan berbeda. Ini yang membuat seni. Kemudian kalau agak slice, ini juga akan menimbulkan hasil pukulan yang berbeda pula. Jadi di sini adalah salah satu seninya pingpong. Karena ini game permainan, jadi ada keceriaan di situ. Kita bisa lepas bercanda, ya otomatis teriak-teriak barangkali ya, karena itu ada kegembiraan. Sakit rematik, encok, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah ikut olahraga ini, tenis meja, ini bisa berangsur-angsur hilang begitu, alhamdulillah. Senang aja bisa berkumpul dengan teman-teman, ada waktu ya kadang-kadang ngobrol juga, ada kadang-kadang ada yang bawa makanan juga. Jadi yang penting nggak penting menang kalah, yang penting keluar keringat,
senang-senang, teriak-teriak. Kalau pas lagi stres, jadi ada pelepasan, bisa ngeluarin ya teriak lah. Kalau emosi itu teriak, dan itu yang membuat ramai. Dan ternyata keseruan itu adalah salah satu obat dari stres. Karena dengan kita melakukan olahraga pingpong ini, seru ini sangat menarik. Jadi banyak sekali teman-teman yang terlihat lebih bugar lah daripada sebelum melakukan olahraga tenis meja ini. Dengan kegiatan pingpong tadi juga ini bisa kami informasikan ke keluarga bahwa ternyata di rutan ini juga memang tidak seseram gambaran yang ada di benak saudara-saudara atau teman-teman yang di luar sana.